ke tema kita yaitu inspirasi taubat tiga sahabat Nabi. Kepada Pak Ustadz, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Bang David tadi, insyaallah materi kita pada sore hari ini sebenarnya menyambung sedikit berkaitan dengan materi kita ketika awal Ramadan dulu, yaitu Ramadan bulan penuh taubat. Ya, Nah, sekarang kita akan sedikit menyimak bagaimana kita bisa mendapatkan inspirasi dari taubatnya tiga orang sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini menarik Pak Ustadz. Saya tadi dengerin dengan seksama nih Pak Ustadz. Masya Allah. Baik. Jadi suatu hari di sekitar tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW itu mengumumkan bahwasanya ketika itu kita akan bersiap menghadapi pasukan besar. Jadi Bang David, jarang-jarang Rasulullah itu kalau berperang, biasanya Rasulullah itu menggunakan kata kiasan atau secara tidak langsung, kita akan berangkat ke sini, tapi jarang menyampaikan secara langsung bahwa kita akan berperang menghadapi pasukan besar. Tapi ketika itu, Masya Allah, Rasulullah secara terang-terangan mengajak para sahabat, ayo bersiap, kita akan berangkat menuju medan jihad. Dan luar biasanya yang akan dihadapi oleh mereka ketika itu adalah salah satu kekuatan besar dunia ketika itu, yaitu Romawi. Akhirnya sahabat disuruh bersiap, para sahabat bersiap dan masing-masing menyiapkan bekalnya, ada yang menyiapkan kudanya, bahkan Rasulullah mengajak para sahabat untuk berinfak karena namanya mau perang ini butuh modal yang besar. Betul, bukan modal yang kecil. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan para sahabat berlomba-lomba untuk menginfakkan harta mereka. Bahkan Utsman bin Affan itu salah satu sahabat yang terkenal dengan kekayaannya itu mengcover sepertiga pasukan. Itu kalau dihitung-hitung sekian M itu yang keluar sekali infak. Nah, ini luar biasa. Nah, ketika para sahabat itu sedang bersiap-siap, ada salah seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik. Nah, ini yang berkaitan dengan kisah kita pada sore hari ini. Nah, Ka'ab bin Malik ini dikenal dengan sahabat yang soleh, artinya sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau yang menceritakan kisah ini langsung. Artinya di antara tiga sahabat yang tadi disinggung di judul materi, nah sahabat yang menceritakan kisah ini adalah Ka'ab bin Malik. Nah, kata beliau, di hari itu saya juga sebenarnya sudah punya keinginan untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan tidak ada keinginan untuk tinggal. Tapi karena ketika itu lagi musim panas dan anggur sedang atau buah-buahan sedang berbuah subur-suburnya. Artinya ini tantangan yang luar biasa. Cuaca panas, buah-buahan lagi tumbuh-tumbuhnya, subur-suburnya, lagi berbuah lebat-lebatnya, diajak untuk berperang. Nah, kira-kira kalau kita yang mungkin manusia biasa itu pasti disuruh bersiap-siap, nantilah. Nah, Ka'ab bin Malik ketika itu kata beliau, saya ketika itu tidak ada kekurangan sama sekali. Saya sehat walafiat, tetapi saya berpikir untuk menunda persiapan perang. Toh nanti bisa dikejar. Pasukan ini ketika berangkat saya bisa cekatan dan sudah terbiasa ikut perang, maka saya tunda persiapan untuk ikut perang.
Di hari pertama kaum muslimin bersiap-siap, kecuali Ka'ab bin Malik, ya, dan beberapa orang yang lain. Nah, ketika hari pertama bersiap-siap dan besoknya kaum muslimin sudah selesai bersiap dan bersiap untuk berangkat, Ka'ab bin Malik belum juga siap-siap. Ya. Kata beliau sambil berceritakan kisah itu, ya, saya tidak tahu apa yang membuat saya ketika itu bermalas-malasan, tapi saya merasa bahwa saya bisa menyusul mereka nanti. Nah, akhirnya ya, kaum muslimin berangkat dan Ka'ab bin Malik baru bersiap. Dan akhirnya kata beliau, saya tidak mampu mengejar rombongan itu lagi. Artinya beliau ketinggalan dari rombongan. Nah, ibaratnya kalau sekarang itu absen dari peperangan. Ya, bayangkan tadi itu kondisinya Rasulullah terang-terangan mengajak, artinya ini sesuatu yang spesial. Dan para sahabat berlomba-lomba, ternyata di saat seperti itu malah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu luput dari beliau dan beliau lalai ketika itu. Nah, akhirnya Ka'ab bin Malik panik. Ini pasukan ternyata sudah berangkat, tidak mungkin lagi dikejar. Akhirnya beliau, ya sudahlah, ya kalau gitu nanti saya tunggu sajalah bagaimana. Beliau sudah memikirkan bagaimana 1000 cara untuk mencari-cari alasan, ya, memikirkan bagaimana nanti supaya lolos dari marahnya Rasulullah SAW. Nah, kata Ka'ab bin Malik, nah ketika itu ya, para sahabat berangkat ke daerah namanya Tabuk. Nah, ternyata qadarullah, ya, kaum muslimin dengan Romawi tidak jadi perang. Kenapa? Karena ternyata Romawi sudah takut duluan. Akhirnya mereka balik kanan karena mendengar, ya, ketika itu di tahun 8 Hijriah itu kekuatan Islam adalah salah satu kekuatan yang tumbuh dengan pesatnya. Nah, dan salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW secara khusus adalah Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam sejauh sebulan perjalanan. Artinya sebulan belum bertemu sudah takut nih musuh. Nah, ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mentalnya udah kena dulu. Ya. Akhirnya memang terjadi, ya, tidak terjadi perang. Akhirnya Romawi sudah kalah dan kaum muslimin kembali ke Madinah. Dan jarak dari Madinah itu Munafid ke Tabuk itu kurang lebih sekitar 300 kilo. Bayangkan musim panas, ya, lagi susah, sehingga diibaratkan kata para ulama itu namanya Jaisyul Usrah, pasukan dalam masa sulit. Bahkan satu kantong air itu untuk 15 orang, kecil sekali. Ada minumnya seteguk. Bahkan sampai mereka itu memerah kulit-kulit sisa-sisa kulit kurma itu, sisa-sisa airnya itu mereka belah. Nah, itu yang mereka nyut-nyut, ya, hisap-hisap. Saking minimnya logistik ketika itu. Nah, alhamdulillah kaum muslimin meraih kemenangan tanpa perang dan akhirnya kembali ke Madinah. Nah, Ka'ab bin Malik, ya, was-was. Wah, pastilah rasa takut kena. Was-was. Saya sudah, dan dalam Islam, ya, meninggalkan atau absen dari peperangan itu merupakan salah satu dosa yang artinya bukan dosa yang biasa. Ya, tawalli yaumaz zahf, atau tidak absen dari peperangan. Nah, kata Ka'ab bin Malik, saya awalnya sudah bersiap. Jadi Ka'ab bin Malik ini, Bang David, salah satu sahabat yang mempunyai kemampuan retorika yang bagus. Artinya kata Ka'ab bin Malik, saya dari awal itu sudah saya siapkan, ini alasannya, ini. Tapi kata beliau, pas mendengar pasukan Rasulullah datang, langsung buyar itu semuanya. Ya, kata beliau, mustahil Rasulullah itu tidak tahu. Ya, karena kalaupun saya berbohong pasti beliau diberikan wahyu dan akhirnya ketahuan siapa yang bohong, siapa yang tidak. Nah, ketika itu menariknya, ya, ketika Rasulullah sudah sampai, jadi Rasulullah itu kebiasaan beliau ketika datang dari bepergian jauh, beliau tidak langsung ke rumah, tapi ke masjid dulu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, di masjid itu beliau ditemui oleh banyak orang. Jadi ternyata yang tinggal bukan hanya Ka'ab bin Malik saja, banyak orang-orang lain yang juga ternyata tinggal. Nah, tapi perhatikan, ada yang istimewa. Orang-orang yang banyak ini sekitar 50-an bahkan 80-an orang itu semuanya minta maaf, minta alasan, ya, inilah alibi lah kalau bahasa kitanya, ya, supaya dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka itu ternyata orang-orang munafik. Ya, mereka minta alasan, dan Rasulullah, kita dalam Islam ini kita menghukum, ya, yang zahir, yang nampak-nampak saja. Ketika mereka mengemukakan alasan dan alasan mereka bisa diterima, ya sudah dimaafkan. Walaupun Rasulullah tahu mereka ini orang munafik, tapi karena yang mereka nampakkan adalah sesuatu yang baik dan mereka ada uzurnya, maka sudah diterima. Rasulullah maafkan. Ya. Nah, ketika sampai gilirannya Ka'ab bin Malik,
Ya, datang Ka'ab bin Malik menghadap kepada Rasulullah SAW. Wahai Ka'ab bin Malik, apa yang Rasulullah ketika bertemu itu, kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah tersenyum sinis. Ya. Jadi kata para ulama, senyum itu ada dua ya. Ada senyum menampakkan kebahagiaan, ada senyum menampakkan kemarahan. Iya. Ya. Sinis itu. Sinis. Sudah sinis. Nah, Rasulullah sudah tahu Ka'ab bin Malik ini tidak mungkin dia berangkat berperang kecuali karena sesuatu hal. Nah, akhirnya kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, ya, engkau tahu saya ini orang yang paling fasih kalau ngomong, termasuk orang yang fasih. Dan saya bisa sebenarnya mencari alasan yang lebih baik bahkan dari puluhan orang yang tadi meminta atau memberikan alasannya kepada engkau. Tapi saya yakin kalaupun saya berikan itu dan engkau maafkan saya, tapi Allah pasti tahu. Ya, dan Allah akan memberitahukan engkau juga. Maka saya mengaku saya tidak punya alasan apa-apa yang bisa membebaskan saya ya dari marahnya engkau. Ya, saya yang mengaku salah. Nah, itu ibaratnya. Nah, maka kata Rasulullah, baik, kalau begitu tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang engkau lakukan ini. Dan bersama Ka'ab bin Malik ada dua orang sahabat. Nah, ini di tiga orang. Ya, jadi yang pertama Ka'ab bin Malik, ternyata ada dua orang yang sama, yaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Tiga orang ini mengaku, tidak nyari-nyari alasan. Betul-betul bilang mereka ini ya tidak berangkat berperang karena lalai. Ya. Akhirnya, ini Masya Allah luar biasa sekali. Ini proses taubat mereka. Ya. Akhirnya mereka ini Bang David, keputusan atau hukuman terhadap mereka ini adalah mereka diboikot. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh diajak bertransaksi, didiamkan. Bayangkan Rasulullah orang yang mereka cintai dan para sahabat-sahabat mereka, kerabat-kerabat mereka dilarang untuk berinteraksi dengan mereka. Itu Ka'ab bin Malik, itu adalah hari terberat saya selama hidup saya. Ya. Selama berhari-hari tidak mau ya Rasulullah itu ketika kata Ka'ab bin Malik ketika saya ketika saya ingin memandang wajah beliau langsung berpaling. Ya. Ini hukuman luar biasa sekali. Kita saja sama teman yang mungkin tidak dekat dipalingkan mukanya, itu kita merasa ada yang salah dengan saya. Ini Rasulullah tidak mau memandang muka kita. Ini hukuman yang berat sekali. Bahkan semua orang di Madinah ketika itu dilarang untuk berinteraksi dengan tiga orang ini sebagai hukuman kepada mereka. Berlalu sampai bahkan ya orang-orang yang sangat dekat dengan mereka, keluarganya sendiri, itu juga dilarang untuk berinteraksi dengan mereka. Bukan hanya seminggu, 2 minggu, tidak. Bahkan sampai lewat sebulan. Ya. Sampai hari ke-40, itu sampai istri-istri mereka disuruh menjauh. Luar biasa banget, ya. Sampai hari ke-40 itu disuruh istrinya ya tolong kasih tahu ke mereka bertiga ini, kata Rasulullah SAW, diutus salah seorang sahabat menemui mereka, tolong bilang istri mereka suruh pulang ke rumahnya, tidak boleh melayani mereka. Nah cuman ya salah seorang sahabat yang di antara tiga ini, Hilal bin Umayyah, itu sudah agak tua dan kalau dia sendirian dia tidak bisa memenuhi hajatnya, sehingga istrinya ini minta izin ya ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya Hilal ini seorang yang sudah tua dan dia membutuhkan saya di rumah, kalau tidak ada saya ini bahaya. Nah, maka kata Rasulullah, oke, boleh, tapi jangan sampai dia ini menggauli kau. Ya artinya berhubungan sama istri jangan sampai, kata Rasulullah. Selain itu silahkan, kata Rasulullah, khusus untuk Hilal. Nah akhirnya berlalu hingga 50 hari. Bayangkan berarti 1,5 bulan lebih ya, hampir 2 bulan itu diboikot. Nah perhatikan di hari ke-50 ya kata Ka'ab bin Malik, ketika saya sedang sholat di atas kalau di Arab itu, jadi rumah mereka itu kan kayak kotak, jadi ada semacam loteng lah di atas itu. Nah itu kata Ka'ab bin Malik, ketika saya selesai sholat di atas loteng rumah saya di hari yang ke-50, tiba-tiba ada sahabat yang berlari dari jauh. Nah ini membuktikan bahwa para sahabat ini menjauhi Ka'ab bin Malik dan teman-teman yang bertiga ini atas dasar perintah dari Allah dan Rasulnya, bukan karena kebencian. Buktinya apa? Ketika sahabat ini datang, apa yang dia bawa? Artinya sahabat ini berlari Ka'ab dengan wajah yang gembira. Ini sebelumnya tidak boleh ngomong ya, tapi ini lari dengan wajah yang gembira, berlari, dan itu disambut oleh orang-orang yang lain dengan wajah yang gembira juga. Ternyata apa? Alhamdulillah, kata para sahabat ini, wahai Ka'ab, alhamdulillah Allah menerima taubat engkau. Allahu Akbar.
Para sahabat bergembira, artinya mereka ini sudah boleh menyapa saudara mereka lagi, ya kan? Ka'ab ketika itu langsung sujud syukur, bahkan saking senangnya dia, setiap orang yang pertama kali mengabarkan dia itu, ya dia buka bajunya, dia kasih bajunya, nih ambil baju saya, ya saya nggak butuh lagi apa. Padahal kata beliau waktu itu baju saya enggak punya baju selain itu kata beliau, tapi saking senangnya saya hadiahkan orang yang ngasih tahu saya itu katanya. Ya akhirnya Ka'ab berpikiran untuk menemui Rasulullah, tapi tidak ada baju. Akhirnya minjam dulu punya temannya. Ya, alhamdulillah sujud syukur, kemudian bersyukur akhirnya semua semua penderitaan selama 50 hari ini sudah berlalu dan akhirnya menemui Rasulullah SAW dan akhirnya Rasulullah bersabda, ya bergembira wahai kurang lebih kata Rasulullah, bergembira wahai Ka'ab, sesungguhnya Allah telah menerima taubat engkau, dan bahkan ya kisah Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini diabadikan dalam Al-Quran. Masya Allah. Ya, di dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala thalathati alladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Kata Allah, dan bagi-bagi 3 orang, langsung disebutkan 3 orang, ya, 3 orang yang tertinggal dari Kalau kita berbicara tentang taubat ya, ini kita belajar dari inspirasi taubatnya 3 para sahabat Nabi itu, jadi mudah-mudahan ya di rumah juga bisa mengambil pelajaran lah. Iya. Tapi juga termasuk Mas David juga di sore hari ini ya, mitra Rumah. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz ingin memberi kesimpulan untuk tema kita sore hari ini, silakan Pak Ustadz. Baik. Yang pertama bahwasanya pintu taubat itu terbuka lebar bagi kita semuanya sampai nyawa kita terpisah dari tenggorokan. Kemudian yang kedua, Ramadan sebagai bulan yang mulia kita manfaatkan dengan sebaik mungkin agar Allah mengampuni dosa kita. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya dalam riwayat At-Tirmizi, "Raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla an yughfar lahu," atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguh malang, sungguh rugi, sungguh celaka seseorang yang bertemu dengan Ramadan sampai Ramadan itu berlalu tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Makanya salah satu ya syariat atau diadakannya bulan Ramadan ini adalah agar kita kembali kepada Allah, agar kita bersih dari dosa. Kemudian yang ketiga, selalu kita berdoa. Berdoa agar Allah menerima taubat-taubat kita, karena apapun yang terjadi, yang hanya bisa menentukan taubat kita itu diterima hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan taubat kita itu tidak ditentukan ya dengan sikap orang-orang di sekeliling kita. Ya, maka jangan sampai pengaruh-pengaruh atau cemooh-cemoohan, ya sindiran-sindiran dari orang yang ada di sekeliling kita itu mempengaruhi proses taubat kita. Maka jadikanlah taubat kita itu lillahi ta'ala, agar Allah semakin yakin untuk menerima taubat kita. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan kita semua di sini, Bang David, saya dan para pendengar semuanya bisa setiap hari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal hari, ya, karena Rasulullah SAW sendiri itu selalu beristighfar, minta ampun 75 sampai 100 kali setiap hari Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan dengan maksimalnya taubat kita setiap hari, Allah menerima taubat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita keluar dari Ramadan ini dalam keadaan bersih, suci, kembali fitrah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kebersamaan yang luar biasa di sore hari ini. Mitra Radio Matahari Permai, jadi total sudah kebersamaan kita untuk di program spesial Ramadan bersama Partai PKS, Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Matahari. Dan di sore hari ini juga kita sudah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Abdul Hadi LC, yaitu tentang inspirasi taubat 3 sahabat Nabi. Jadi mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita di sore hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa berjumpa kembali. Amin amin. Insya Allah juga selalu sehat Pak Ustadz. Amin amin. Baik, kita ada Permai. Kita pamit dari kawasan Jalan Kaji Mondo 68 Tengah. Saya David dan Pak Ustadz Abdul Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.